Shalom. Shalom. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan ya. Minggu ini Karya Lihat, anak-anak kelas besar, kelas madya, semuanya bersukacita. Adik-adik, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita mau mengangkat pujian Mas Sekolah Minggu. Hafal kan lagunya sama gerakannya? Hafal? Oke. Karya minta bantu Candy sama Nada untuk nyanyi lagu Mas Sekolah Minggu ya. Silakan Candy sama Nada untuk onin dari mix suaranya supaya kita sama-sama nyanyi ya. Yuk. 1, 2, 3. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, mari memuji Tuhan. Dengar firman-Nya. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, hormati orang tua, sayangi dia, dengarkan nasihatnya, jadi mahkota. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, cinta pada sesama, manis sikapnya, pancarkan terang surga bagi dunia. Anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Oke, terima kasih Candy, terima kasih Nada sudah bantuin Karya. Adik-adik, kita mau datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa. Kita mau berterima kasih sama Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap kemurahan Tuhan, lewat kehidupan Karya, lewat kehidupan Kak Gilang, lewat kehidupan adik-adik sekolah minggu. Mari kita mau mempersiapkan hati kita mau mengangkat pujian kemurahan Tuhan, ya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Ku, selamanya Kau ajaib bagiku.
suara pujian ini sekali lagi. Kemurahan Tuhanku ada sampai hari ini. Kita mau katakan oleh karena kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami boleh datang, kami mau memuji nama Tuhan. Terlebih lagi Bapa, kami mau mendengarkan akan setiap cerita yang akan kami dengar. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati akan setiap ibadah sekolah minggu kami. Berkati setiap hati, berkati setiap telinga kami, begitu juga Tuhan dengan mulut kami Bapa. Biarlah kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh bersukacita bertemu dengan teman-teman kami boleh berjumpa dengan kakak-kakak sekolah minggu kami, dan kami boleh melihat akan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Karya mau tanya dulu ya sebelum kita nanti masuk di dalam setiap cerita yang akan kita dengar. Siapa di sini yang boleh merasakan akan setiap kebaikan Tuhan? Ada enggak yang hari ini atau kemarin-kemarin merasakan akan kebaikan Tuhan? Boleh di-on-in mic-nya suaranya kalau yang merasa akan kebaikan Tuhan ada? Ada enggak? Ada diberikan kesehatan. Wow, Excel bilang Excel merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan karena diberikan kesehatan. Ada lagi Angel? Ada, saya dibantu Tuhan dalam ujian hari ini. Wow, dibantu Tuhan dalam ujian. Ada lagi mungkin Paulina. Ada Giselle, ada Daryl, Yel. Ada siapa lagi ya? Sebentar, Karya lihat dulu. Ada Audrey. Mana Audrey? Apa yang kita rasakan ketika kita merasakan kebaikan Tuhan? Sena, mana Sena? Paula Silvani. Kedengeran suaranya Karya, Paula? Masih bisa mengikuti ibadah bersama teman-teman. Wow, bisa kebaikan Tuhan dengan kita bisa ibadah bersama dengan teman-teman, dengan kakak-kakak sekolah minggu ya. Ya, kita merasakan kebaikan Tuhan karena Tuhan menolong dan Tuhan mengasihi kita ya adik-adik ya. Tuhan mencintai kita, terlebih lagi kita juga mau aplikasikan kehidupan kita dengan
dengan kita mendengarkan cerita, dengan kita mengungkapkan kebaikan Tuhan, ucapan syukur kita sama Tuhan. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan nanti disampaikan oleh kakak sekolah minggu kita. Tapi mari kita mau mempersiapkan hati kita mau mempersiapkan pribadi lepas pribadi kita mau mengangkat pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita mau mencintai Tuhan lewat hidup kita mau mengasihi Tuhan lewat kehidupan kita. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Katakan ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, kita mau katakan ini sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Mari adik-adik dengan sikap berdoa, kita mau katakan ini dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, terima kasih Karya. Oke, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Kalau kakak bilang apa kabar, jawabnya luar biasa. Amin. Jesus man. Bisa nggak? Bisa ya. Saya lagi, kalau misalkan kakak tanya apa kabar, jawabannya luar biasa. Tangannya dibuka. Amin. Amin sambil tepuk tangannya. Jesus man. Gitu. Kita coba ya. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Jesus man. Ya, coba kakak mau tanya, Lala apa kabar Lala? Baik. Gimana tadi jawabnya? Luar biasa. Amin, Jesus man. Iya, thank you. Gisel apa kabar Gisel? Luar biasa. Amin, Jesus man. Shalom apa kabar Shalom? Luar biasa. Amin, Jesus man. Candy sama Nada apa kabarnya? Luar biasa. Amin, Jesus man.
Oke, Audrey sama Angel barengan, apa kabarnya? Luar biasa. Luar Amin. Bisa. Amin. Jesus man. Coba sekali lagi. Angel aja. Terima kasih Audrey. Apa kabar? Luar Angel? biasa. Amin. Jesus man. Iya. Daryl, Kay, sama Axel. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Jesus man. Man. Oke, terakhir. Sena sama Nathanael, apa kabar? Luar biasa. Amin. Jesus man. Amin. Jesus man. Oke, kakak yakin semua dalam keadaan luar biasa ya. Yuk sebelum kita mau mulai firman pemberitaan renungan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama yuk. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online, namun kami yakin dan percaya Tuhan tetap bersama dengan kami. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati agar firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh membuat hidup kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kakak mau tanya dulu nih. Sebentar, ini kakak mau apa sih namanya ini nih? Mau slideshow dulu. Iya, sebentar ya. Bentar. Oh, yang di sini. Oke. Sudah masuk slideshow-nya? Sudah ya? Udah. Nah, kakak mau tanya nih. Hari ini atau pernah nggak adik-adik itu pernah ngerasa, hari ini kok aku kayaknya sial banget ya. Maksudnya aku tidak beruntung hari ini. Atau pernah nggak adik-adik ngerasa dari pagi, siang, sore, malam itu sial terus. Rasanya tuh kayak ya nggak beruntung lah gitu. Daryl pernah nggak? Pernah. Pernah. Boleh ceritain nggak Daryl? Dimarahin nangis harian. Harian dimarahin terus sama mama ya. Itu kenapa Daryl? Males sekolah. Waduh, jadi malas sekolah. Jadi dari pagi apapun yang Daryl lakukan, mamanya pasti selalu marahin Daryl ya, karena Daryl malas sekolah tadi itu. Jadi Daryl ngerasa, aduh aku kasihan banget ya hari ini. Kayaknya aku nggak beruntung hari ini gitu ya. Atau ada yang lain nggak? Sena pernah nggak? Misalkan pagi udah, aduh kayaknya aku hari ini nggak beruntung, kayaknya sial terus hari ini gitu. Sampai sore, sampai malam seharian gitu. Pernah nggak Sena? Pernah, Kak. Pernah. Boleh ceritain nggak sama teman-temannya? Boleh diceritain nggak Sena? Jadi aku tuh kayak lagi nggak mood belajar. Mood belajar terus? Terus aku tuh kayak lagi males-malesan gitu. Lagi males-malesan gitu ya. Oke, thank you Sena ya. Nah, kalau kakak pernah kayak gini loh, anak-anak. Anak-anak lagi kan, adik-adik. Biasaan di sekolah, sorry ya. Ini ada Excel nih, tahu Excel. Ya, jadi kakak pernah waktu kakak dulu sekolah SMP, kan kakak pernah bontot nih. Siapa nih kalau sekolah bontot nih? Apa tuh bontot, Kak? Iya, pernah ya. Bontot itu bawa bekal. Nah, jadi kakak kan udah disiapin nih bekal sama mama. Tapi ternyata ketinggalan lupa dari rumah. bawa. Iya, benar, ketinggalan. Ketinggalan Saya juga pernah, bontotnya. pernah ketinggalan Kemudian ketinggalan bontotnya, kemudian bawa uang yang ngepas untuk berangkat aja tapi nggak bisa pulang. Jadi begitu sampai sekolah, belum sarapan, lapar, ngikutin pelajaran, capek, siangnya nggak bisa makan.
sampai sore nggak bisa pulang karena nggak bawa uang. Jadi kan sial banget itu ya seharian itu ya. Aduh, aku rasanya kok kenapa aku mengalami hal seperti ini seharian ini Tuhan tuh gitu. Rasanya pasti kita kesel sama jengkel gitu ya. Tapi kita nggak boleh seperti itu adik-adik. Walaupun kita ngerasanya kita sedang susah, kita sedang ditimpa musibah, sedang ditimpa masalah, tapi kita nggak boleh ngerasa seperti itu. Ya, mungkin ada di antara kalian juga yang punya kisah-kisah atau cerita-cerita kayak gitu, pengalaman seperti itu ya. Entah itu mungkin uangnya hilang, atau mungkin mainannya rusak, atau mungkin kuotanya tiba-tiba menghilang. Kalau sekarang kayaknya kuota lebih berharga daripada mainan ya. Iya, atau ya banyak lah pokoknya ceritanya ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yang dia kayaknya kalau kita lihat kisah hidupnya susah terus gitu ya. Yuk kita sama-sama kita mau lihat dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46. Ya, tidak apa-apa, nanti kakak bacakan. Markus 10 ayat 46 sampai dengan Markus berapa, Pak? 50. Markus 10 ada di layar. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Ini kakak bantu sebentar. Alkitabnya close. Sebentar. Sebentar, kakak bantu share screen. Oke, yuk kita baca bareng-bareng ya. Ini nggak lurus ya. Nah, ini biar lebih enak bacanya. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kita baca adik-adik baca dari rumah masing-masing sambil kita menyimak bersama-sama ya. Ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan banyak orang yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ayat 52, lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, jadi ini adalah sebuah kisah dari seorang pengemis yang bernama, siapa tadi namanya? Siapa tadi namanya? Bartimeus, benar. Namanya Bartimeus. Ya, Bartimeus itu dia, aduh sebentar agak ngelak ini ya. Nah, Bartimeus itu anak Timeus. Nah, anak ini dibilang Bartimeus. Mereka memanggilnya Bartimeus, anak dari Timeus. Atau bisa dikatakan anak yang buta dari seorang yang buta.
Ada salah satu tafsiran Alkitab yang mengatakan bahwa Bartimeus itu ayahnya juga buta. Jadi dia buta, ayahnya juga seorang yang buta. Nah, jadi amat sangat kasihan ya. Ya, bukan berarti kita nggak boleh bilang apa yang sudah dia lakukan. Kok Tuhan menginikan dia ya? Sebentar ya adik-adik ya. Iya. Jadi apa namanya? Mungkin kita berpikir, Tuhan kenapa ya? Kok tega gitu? Ayahnya buta, kemudian anaknya juga seorang yang buta begitu. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan punya rencana di dalam setiap hal yang terjadi bagi hidup manusia. Jadi Tuhan itu nggak sembarangan kasih kayak kita. Tuhan tidak sembarangan kasih sesuatu dalam hidup kita. Pasti ada rencana Tuhan begitu. Dan dia ingin menunjukkan bahwa walaupun Bartimeus itu orang yang buta, tapi dia punya pengharapan kepada Tuhan. Buktinya apa? Ya buktinya tadi di ayat yang awal, ketika Yesus lewat dari Yeriko, ketika tiba di Yeriko, dia mendengar, karena kan tidak mungkin dia melihat ya, kan matanya dalam kondisi buta. Dia mendengar bahwa ada Yesus, dan dia langsung berseru. Dia langsung berseru-seru memanggil Yesus. Orang-orangnya langsung, yang lainnya di sekitarnya itu nyuruh dia diam. Gak usah ribut Bartimeus. Itu Yesus sudah biarin lewat aja. Gitu. Tapi ternyata semakin dia dilarang, semakin dia berseru dengan kencang. Sehingga Yesus yang tadinya di jalan mendengar dia, dan kemudian akhirnya menyuruh orang untuk memanggilnya. Kemudian Yesus berkata, apa yang kamu mau aku perbuat bagi kamu? Dia bilang, aku pengen lihat. Begitu, gampangnya seperti itu. Aku pengen lihat. Dan akhirnya, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau, kata Yesus. Nah, adik-adik, dari kisah ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari bersama loh. Yang pertama, nggak mau next. Yang pertama, sikap Bartimeus yang pantang menyerah atau tidak pernah tidak pernah berhenti untuk mencoba. Nah, kalau kita lihat dari ayat yang ke-48 itu Bartimeus banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru. Wow, luar biasa ya. Ketika dia manggil Yesus, Yesus dari jauh. Tapi Yesus nggak dengar. Mungkin dia merasa, mungkin suaraku kurang keras. Aku kerasin lagi. Tapi orang-orang di sekitarnya terganggu. Ditegurlah Bartimeus. Nggak usah ribut gitu. Tapi dia tidak pernah menyerah dan dia tidak pernah lelah untuk memanggil Tuhan. Untuk berdoa meminta kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Nah, mungkin ini yang menjadi satu sikap yang patut kita teladani. Kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau supaya aku jadi anak yang pintar. Tuhan nggak jawab. Tapi ya kita nggak boleh berhenti ketika Tuhan belum jawab. Kita nggak boleh stop berhenti meminta. Kita tidak boleh stop berhenti berdoa. Justru doa kita harus semakin giat lagi. Gitu. Jadi jangan stop meminta sama Tuhannya. Karena pasti Tuhan akan jawab setiap doa kita tepat pada waktunya Tuhan. Tuh, di sini siapa yang misalkan ada nggak pernah lagi berdoa, Tuhan aku minta supaya nilai ulanganku bagus, tapi doanya cuma 1 kali doang. Tuhan aku minta supaya aku diberikan kepintaran, tapi doanya cuma 1 kali doang. Ayo siapa? Dulu kakak pernah seperti itu. Doanya cuma ketika mau ulangan doang. Kalau lagi mau ulangan, pasti doanya Tuhan berikan aku kepintaran supaya bisa mengerjakan soal ulangan ini gitu kan. Pasti kayak gitu kan. Cuma sekali doang gitu. Aturan kita doa setiap saat meminta berkat hikmat daripada Tuhan dan jangan jemu-jemu. Begitu ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk meminta dan berseru kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua nih yang bisa kita pelajari dari Bartimeus adalah dia punya iman. Iman percaya kepada Tuhan. Kalau di ayat 52, kakak bacain ya, di ayat 52 ya.
Kan dia minta tuh sama Yesus. Yesus kan bilang, apa yang mau kau perbuat? Apa yang engkau mau aku perbuat bagimu? Katanya, aku pengen lihat. Tuh. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya Rabuni itu maksudnya dia manggil Yesus ya Rabi gitu, guru gitu. Rabuni itu kayak panggilan gitu. Supaya aku dapat melihat. Aku mau melihat. Karena kan aku kan buta nih gitu. Lalu Yesus nggak ngapain, dia cuma ngomong, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang mana, adik-adik? Ya iman yang tidak pernah berhenti memanggil Yesus tadi. Karena dia percaya kalau dia manggil Yesus, Yesus bakal dengar panggilan dia dan pasti akan disembuhkan. Itu imannya. Walaupun orang-orang lainnya negor. Makanya kita juga harus punya iman seperti Bartimeus. Terus selalu berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena pasti Tuhan akan tolong. Seperti itu. Ya, iman percaya. Jangan pernah berhenti memiliki iman percaya kepada Tuhan. Selalu berdoa apapun pergumulan kita, apapun masalah kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, yang bisa kita pelajari dari Bartimeus adalah dia mengucap syukur. Mengucap syukurnya seperti apa adik-adik? Wah, walaupun dia sudah disembuhkan, dia nggak lantas, weh, hore, hore, gitu, ngerasa senang gitu. Tidak. Tapi dia mengucap syukur sama Tuhan, dia pada saat itu juga di ayat 52, melihatlah ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi ketika adik-adik sudah dijawab doanya, adik-adik tidak boleh merasa puas, merasa bangga, atau merasa senang yang berlebihan. Adik-adik tetap harus mengucap syukur sama Tuhan, terima kasih Tuhan, dan juga tetap setia dalam mengikuti Yesus. Ucapan syukur kita atas berkat yang Tuhan berikan pada kita, kita tunjukkan dengan mengikut Dia. Senantiasa rajin ibadah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Jadi 3 hal ini yang bisa kita pelajari dari Bartimeus. Dan hendaknya itu juga bisa kita lakukan. Tidak hanya untuk adik-adik aja loh. Ini juga berlaku untuk kakak loh. 3 hal ini gitu loh. Karena kakak-kakak sekolah minggu juga masih berjuang juga. Sama-sama seperti adik-adik. Karena kita kan masih manusia, bro. Gitu. Jadi kita masih belajar untuk terus berseru kepada Tuhan. Jangan berjemu-jemu untuk berdoa. Kita belajar untuk memiliki iman yang percaya lebih kepada Tuhan. Dan selalu belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, 3 hal ini yang telah kita pelajari di Bartimeus, hendaknya kita lakukan di setiap saat di dalam kehidupan kita, baik di sekolah, walaupun online, dan juga di rumah. Terima kasih semuanya, dan ada ayat hafalan yang bisa kita, bisa kita pegang dalam seminggu ini. Nanti akan kakak bagikan ayat hafalan ini di grup ya, ini kan Besar Madya ya. Nanti akan kakak bagikan di grup ayat hafalannya. Ayat hafalannya jelas nggak nih, kelihatan nggak? Yang ayat 18 yang di bawah. Bahasa screen. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. 18 yang di bawah ini ya. Kalau nggak kelihatan ya nanti kakak bagiin. Itu. Kalau yang mau baca di dalam Alkitab, buka 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yuk kita sama-sama baca, semuanya di on mic, nggak apa-apa. Kita baca pelan-pelan, 1, 2, 3, nanti kita baca, slide-nya kakak ilangin. Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi, tapi ini kakak ilangin dulu. Ini sabar, kakak ilangin dulu. Set. Ya, yang megang Alkitab, coba Alkitabnya ditutup. Udah kelas 3, 4, 5, 6.
Aturannya masih bisa menghafal ya. Masih bisa hafal nggak ya? Yuk, kita coba yuk. Siap? 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah senantiasa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, 3, 2, 1. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biar enak ingetnya kita pakai gerakan. Ini kakak selipin di sini ya, karena mikrofonnya jauh. Don't try this at home ya. Oke, kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada yang sudah hafal? Lala sudah hafal, Lala? Daryl sudah hafal? Ya, pakai gerakan biar enak hafalnya ya. Nanti minggu depan kakak ingetin guru sekolah minggu yang akan cerita supaya ditanya lagi, masih inget nggak gerakannya seperti apa? Gitu. Oke, terima kasih adik-adik. Kiranya teladan dari Bartimius, pelajaran dari kisah Bartimius bisa kita jadikan sebagai pelajaran buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan waktu buat kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kami bersyukur bisa meneladani kisah yang sungguh luar biasa. Tuhan memberkati setiap kami agar kami dapat berkembang, bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin takut akan Engkau dan semakin memancarkan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami melanjutkan ibadah kami dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Karya. Bye-bye. Oke, terima kasih Kakak Gilang buat firman Tuhan yang boleh kita dengar. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kita untuk terus bersyukur sama Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Adik-adik, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kita. Tetapi Karya akan ingatkan kembali, persembahan nanti bisa adik-adik titipkan ke papa mamanya atau kita bisa berikan lewat transfer di rekening yang sudah diberikan di sekolah minggu ya. Ini ada pemberitahuannya di BCA Antasari ya. Adik-adik kita mau terus belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kita. Mari kita mengangkat pujian segala puji syukur. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi kita mau angkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari kita mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri setiap ibadah sekolah minggu kita. Kita bersyukur Tuhan boleh memberkati kehidupan kita pada sore hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa Bapa kami, lalu kita akan berkat. Ada nggak Kakak Gilang, Pendeta Joko? Ada Pendeta Joko kayaknya tadi. Kita cek dulu ya, ada Pendeta Joko? Nggak ada ya Pendeta Joko ya? Nggak ada, Kak. Oke, lalu kita nanti, Bapa terima kasih ya. Mari kita mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah seperti bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi jangan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, ibadah selesai. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Terima kasih buat kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih untuk kesetiaan adik-adik untuk boleh datang dan memuji nama Tuhan. Ditunggu untuk kehadiran kita di minggu depan. Dan jangan lupa sampaikan ke teman-temannya untuk tetap setia datang dan memuji nama Tuhan. Bye! Bye. Bye Angel, bye Giselle, bye Candy, bye Audrey, bye Nada.